Selamat pagi, semoga damai dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, di dalam kerinduan yang sangat dalam, kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, baharuilah hati dan pemikiran kami, supaya sungguh-sungguh kami mengalami Tuhan melalui kehadiran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ditolong untuk memahaminya dengan baik dan dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 1-6. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 4 Agustus 2020. Mata yang tertuju pada Tuhan. Saudara-saudara, fokus berarti memusatkan perhatian, pembicaraan, pikiran, pandangan, sasaran, dan sebagainya. Bisa juga dikatakan berkonsentrasi terhadap aktivitas yang tengah dilakukan. Untuk berkonsentrasi pada suatu hal, kita harus menyingkirkan dulu hal-hal yang lain. Saat kita mengatakan ya kepada satu hal, kita harus berani mengatakan tidak kepada hal yang lain. Fokus sangat penting dalam melakukan segala sesuatu. Semua orang yang berhasil mewujudkan cita-citanya pasti sangat fokus kepada cita-cita tersebut. Mereka menerapkan fokus itu bukan hanya dalam pekerjaan, melainkan juga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Saudara-saudara, dalam kehidupan rohani, kita perlu berfokus pada hal-hal yang membangun iman kita. Nats hari ini mengajarkan kita untuk berfokus kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam terjemahan NIV dikatakan, let us keep our eyes fixed on Jesus. Menjaga mata supaya tetap pada Yesus. Saudara-saudara, dalam sekali maknanya yang mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling utama. Karena itu, jaga matamu supaya tidak tergiur dan tidak tergoyahkan dengan hal-hal yang lain. Semua aspek kehidupan kita haruslah berfokus pada apa yang dilakukan Yesus, mulai dari cara berpikir, perasaan, hingga perilakunya. Seperti yang diperintahkan oleh Yesus dalam salah satu syarat untuk menjadi muridnya, yaitu mengikuti Dia. Sangat jelas bahwa untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita harus memiliki fokus. Kita bergumul melawan dan menjauhi dosa, ayat 4, agar kita dapat mengikuti Tuhan Yesus dan berjalan dalam kebenarannya. Saudara-saudara, jangan dibolak-balik. Terkadang kita lebih fokus pada hal-hal yang menyenangkan kita sementara, daripada fokus kepada Tuhan yang mengarahkan kita pada kebenaran
menuju kepada sebuah keselamatan. Dengan berfokus kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya, kita akan mendapatkan hikmat daripadanya. Ketika seseorang sangat berfokus kepada Tuhan Yesus, akan banyak terjadi pembaharuan di dalam kehidupannya. Dan ketika kita berkomitmen melakukan kehendak Yesus dalam hidup ini, perubahan pun terjadi secara perlahan-lahan. Namun pasti, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan fokus. Saat disalib, ia tetap mengarahkan fokusnya kepada panggilan dan rencana Bapaknya. Amsal 23 ayat 26 berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepada aku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Berfokuslah kepada kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan-Mu yang Engkau layakkan kepada kami untuk kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin ditolong oleh Roh Kudus-Mu untuk sungguh kami terfokus kepada Tuhan sebagai pemilik mutlak atas kehidupan kami. Baharulah hati dan pemikiran kami Tuhan, supaya sungguh seluruh kehidupan kami terarah kepada kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kehidupan kami di tengah-tengah kami, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.